Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu sering depresi, kamu sering stres, atau kamu sering khawatir. Stres dan khawatir dan depresi itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, atau mungkin kamu gagal move on, nah, di sini saya akan menjawab dengan sangat sederhana, obat untuk anti depresi dan obat Anda bisa segera move on dari masalah Anda. Ya, yaitu berjudul inilah alasan mengapa kamu sulit move on atau depresi dan khawatir. Nah, sebelum saya membahas ini lebih lanjut, saya ingin cerita sedikit. Ini adalah nasihat dari salah satu filsuf kuno bernama Lao Tzu. Ya, jadi Anda bisa lihat fotonya di sini, Lao Tzu. Beliau itu salah satu filosof yang sangat terkenal di daratan Tiongkok zaman dahulu. Beliau itu pernah berkata begini, depresi itu sama dengan hidup di masa lalu. Ya, khawatir adalah hidup di masa depan. Damai adalah hidup di masa sekarang. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang apa ya masalah ini. Jadi bicara soal tentang banyak orang zaman sekarang, mereka itu suka depresi dan mereka tidak tahu kenapa mereka depresi. Kalau mereka konsultasi ke psikolog, ya psikolog pasti cuman menganjurkan ya diajak komunikasi, sama paling banter kalau susah ya dikasih minum obat tidur. Ya. Nah, kalau misalkan mereka suka khawatir, suka cemas, suka gelisah, artinya mereka itu suka hidup di masa akan datang. Jadi, semoga video ini saya memberikan sebuah tips kata-kata dari Lao Tzu itu tadi, bahwa kalau Anda saat ini depresi, sulit move on dari masalah Anda, bisa jadi Anda itu nggak bisa lepas dari masa lalu. Masa lalu telah membelenggu kalian, masa lalu telah menjerat kalian, sehingga masa lalu itu mengganggu pikiran kalian. Orang yang nggak bisa lepas dari masa lalunya, hidupnya itu seperti kayak di dalam penjara. Bangun pagi, nggak ada gairah. Malam, susah tidur. Karena depresi. Ya, dia mungkin nggak bahagia. Orang yang nggak bahagia adalah orang-orang yang sangat menderita. Orang yang sangat menderita, pasti hidupnya tidak bisa dilalui dengan baik. Nah, celakanya zaman dahulu orang-orang yang depresi itu biasanya orang-orang yang sudah memasuki usia-usia kerja atau usia-usia yang sudah menuju manula. Tapi anehnya zaman sekarang, saya punya sebuah data yang saya cukup syok mendengarkannya bahwa generasi milenial zaman sekarang, terutama di kota besar, lebih dari 60 dan 70% rentan depresi. Wow. Yang saya cukup syok lagi, ada sebuah data mengatakan di Jepang, banyak generasi muda sekarang, mereka tidak mau menikah. Dengan alasan menikah tidak berbahagia. Alasannya kalau tinggal di kota besar, kalau setelah menikah, biaya hidup di kota itu sangat besar. Mereka nggak mampu lagi beli apartemen, mereka nggak mampu lagi beli tempat tinggal, akhirnya mereka cuma menyewa, dan akhirnya kalau dari gajinya untuk bayar ongkos sewa aja, mereka nggak bisa menabung, dan akhirnya mereka bekerja dan punya anak satu seumur hidup, mereka nggak bisa punya tabungan, dan akhirnya mereka enggan untuk menikah. Nah, ini sekarang semakin lama semakin besar kondisi seperti ini. Nah, ketika kondisi seperti ini semakin sering terjadi, gimana generasi muda zaman sekarang nggak mudah depresi? Makanya sekarang ada istilah kaum rebahan. Nah, saya bukan hari ini menyindir kaum rebahan pemalas, tidak. Tapi kaum rebahan itu juga tergolong orang yang depresi. Sehingga Anda nggak bisa mengatakan apa-apa, pikiran Anda shutdown, mindset Anda nggak kreatif, dan akhirnya Anda menjadi kaum rebahan. Kenapa? Karena depresi itu tadi. Nah, alasan Anda depresi apa? Banyak. Gagal move on dari masa lalu, mungkin masalah keluarga. Dan lucunya generasi zaman sekarang itu lebih mudah sensitif dibanding generasi di era saya atau generasi orang tua kita. Zaman sekarang, chat nggak dibales aja, padahal udah centang biru di WA-nya, udah bete seharian.
Zaman dahulu, telepon nggak diangkat, ya sudah. Nah sekarang, chat nggak dibalas, udah bete. Betapa sensitifnya generasi zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang bisa terjadi seperti itu? Karena ini sudah masuk era, Anda selalu hidup di masa lalu. Ketika Anda hidup di masa lalu, jelas Anda akan depresi. Ya, bagaimana lepas dari depresi? Move on dong, bangkit dong. Ya, bagaimana Anda hari ini harus lebih banyak beraktivitas. Contoh sekarang work from home. Anda di rumah seharian kalau nonton YouTube terus, nonton ini terus, ya bosen lama-lama gitu. Kayak saya sekarang malah di rumah malah ikut body combat. Saya nonton YouTube body combat. Atau ikut olahraga, atau sekarang ikut Tabata contohnya. Iya kan? Malah sekarang saya gara-gara work from home, tubuh saya semakin sehat. Keringatnya bisa bercucuran. Malah kadang-kadang saya overtrain juga. Justru olahraga saya sekarang lebih efektif di rumah daripada olahraga di luar. Wow, ini something new. Kita harus adaptasi dengan new normal. New normal ini adalah kondisi yang tidak normal, tapi kita harus anggap ini sebuah kenormalan yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda hidup di masa depan? Anda mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Besok kalau gempa bumi gimana ya? Besok kalau setelah menikah kemudian kalau saya nggak bisa cari duit gimana ya? Besok kalau saya hari ini tinggal di rumah mertua gimana ya? Besok kalau saya keluar rumah, nanti kalau saya tabrakan kecelakaan di jalan gimana ya? Intinya pikiran Anda sudah penuh dengan sebuah kekhawatiran. Dan apalagi masa-masa pandemi ini kan banyak sekali berita-berita negatif berseliweran di sosial media. Sehingga menambah kecemasan dan kekhawatiran dan kegelisahan kita ini menjadi parno berlebihan. Ayo tuliskan di kolom komen siapa yang suaminya atau istrinya atau orang tuanya yang jadi parno. Ya kan? Parno banget. Tulis itu. Senggol akun IG-nya. Ya kan? Parno banget. Ya, Anda gelisah yang nggak perlu digelisahkan, khawatir yang nggak perlu dikhawatirkan. Nah, yang paling enak adalah hidup di zaman sekarang. Dinikmati. Hidup yang damai. Anggap ini ujian, anggap ini pelajaran baru. Kalau biasanya Anda cuma ngertinya ahli kimia, anggap ini belajar biologi. Iya kan? Memang bingung. Tapi, sekali lagi, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cepat beradaptasi. Kalau kucing dilempar ke sungai, ya mati. Meskipun kucing itu dilatih cara berenang, tetap mati. Kenapa? Dia nggak bisa beradaptasi dengan air. Beda sama manusia. Kalau manusia meskipun nggak bisa berenang, diajari berenang sebentar, lama-lama dia bisa ngambang. Nah, itu namanya manusia cepat beradaptasi. Ketika Anda bisa beradaptasi, Anda akan bahagia. Yes, ini profesi yang baru, ini pekerjaan baru, and I still can make money. Saya bisa menghasilkan duit. Hiduplah zaman sekarang. Maka Anda akan damai. Jadi saya harus lakukan apa di masa pandemi ini? Ya saatnya Anda harus menerima kenyataan bahwa semua orang harus di rumah. Terimalah kenyataan. Jangan ngomel-ngomel, saya pekerja harian, saya nggak bisa apa-apa. Omong kosong. Kalau Anda ngomong pekerja harian, banyak kok sekarang pekerjaan harian yang dirumahkan. Akhirnya di rumahnya bisa bikin kue, bisa buat PO, bisa jualan. Banyak cara lah. Otak Anda itu harus diciptakan untuk berpikir. Ya, maka nih Anda harus hidup damai di kondisi seperti sekarang. Banyak kok nilai-nilai positifnya. Yang bisa kita lebih dekat sama keluarga, lebih dekat sama anak, istri, lebih dekat sama orang tua kan. Nah kalau demikian kan kita bisa. Dan Anda beruntung loh hidup di zaman sekarang masih ada zaman sosial media. Coba kalau pandemi ini terjadi di tahun 1920 atau 1820 yang katanya 100 tahunan sekali. Zaman itu gimana orang betul-betul work from home, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak nyepi itu orang Bali tapi tiap hari gitu loh. Iya kan? Jadi kita harus bersyukur, kita tetap masih bisa berinteraksi. Meskipun ya kita bete di rumah, tapi anggap ini a new normal. Ya, zaman sekarang kita melihat malah jalanan sepi, bagus. Ya kan, ini surganya para binatang sekarang. Mereka burung bisa hidup, menghirup napas yang baru. Bumi terjadi penghijauan kembali. Ya saatnya cara seperti itu. Mari kita hidup lebih bahagia. Ya, saya kira sharing ini mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan. Ya, di masa pandemi ini siapa tahu kita bisa belajar sesuatu yang baru. Mau bahagia, hiduplah zaman sekarang. Jangan hidup di masa depan atau hidup di masa lalu. Bukan kata-kata saya, quotes by Lao Tzu. Thank you and salam hebat luar biasa.